Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur desa wabil khusus, Bapak Pembakal beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan keluarga mempelai yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan dan dipanjangkannya umur sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul pada malam hari ini. Dengan niat yang sama kita mendengarkan tausiah sekitar pernikahan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti menjadi ilmu manfaat kawan kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita itu selalu membimbing kita, selalu menyuruh kita agar kita mengamalkan ajarannya, agar kita mengikut sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat perkawinan ini tiada lain apabila orang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh, dimudahkan untuk menikah. Nah, ini diantaranya orang ini sudah dipeliharakan sebahagian agamanya sudah terjaga, tinggal menjaga sebahagian yang lainnya. Jadi orang menikah ini diantara tujuannya itu menjaga agama. Apabila orang sudah menikah, itu separuh agamanya itu terjaga sudah. Jadi tinggal separuh. Jadi ada kelebihan orang menikah tadi, separuh sudah agamanya terjaga. Nang belum menikah nih, nah ini nang khawatir dengan agamanya, mudah kebawa arus kemana-mana, terpengaruh kawan. Nah ini orang belum menikah. Jadi apabila sudah sampai waktunya menikah, orang tua ini sudah mapan. Nah laka-laka saja bawa menikah.
menjaga agama. Karena sasar kita kainan nikah itu ujiannya sasar besar, macam-macam. Makanya apabila ada orang datang ujar Nabi ini lalakian melamar anak nikah Nabi, nak orang bagus saja agamanya, kawinakan dia sudah dengan. Artinya jangan balalambat. Apabila kuitan balalambat mengawinakan anak, ya mengawinakan anak ini kewajiban kuitan dua sekali. Jadi tersampian apabila anak pian sudah mulai ganalan, nah itu artinya kewajiban kuitan diantaranya apabila anak lahir tadi memberikan nama yang baik, itu kewajiban kuitan. Kayak hendak memberi nama yang baik, betakun lawan guru. Jangan betakun melihat nang di TV, dengaran kada tahu seorang arti-artinya, nang pina wahini pina bagus, bintang apa pemain bola, mengaranakan ke anak seorang. Wah ini orang tergantung zaman. Ada betakun lawan guru, wah ini ada pemain bola. Dengaran Ronaldo, hendak juga mengarani anak Ronaldo. Seorang sudah jarang betakun Ronaldo itu apa artinya? Hendak bercampur lawan anak Islam, tambahi Muhammad Ronaldo. Ronaldo itu apa juga artinya? Kalau artinya biawak. Ada betakun mana kadang tahu kita artinya bahasa orang. Jadi kita tuh hendaknya manapun maulah ngaran anak itu takunakan lawan tuan guru. Kenapa? Karena ujar Nabi, kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Jadi kita di hari kiamat itu dikiau ngaran kita, ngaran kuitan kita. Ujar Nabi, baguskanlah ngaran kalian. Itu seperti ngaran kita. Dan kedua di antara kewajiban kawitan, maaf ulang, wa an yu'allimahul kitab, mengajarkan anak Al-Quran. Itu kewajiban pian kawitan juga malah jadi anak Al-Quran. Kalau sampian gak kawa malah jadikan anak Al-Quran, bisa sekolahkan. Nah itu tak. Dan ketiga, wa an yuzawijahu idza balagha, bahwa kuitan tadi mengawinkan anak apabila anaknya sudah balik, sudah gana, jangan tahu katanya ya Pak. Jadi paham sudah. Nah jadi pian apabila melihat umur anak nih sudah, khususnya pian nang lalakian. Nah sudah umur sudah belas-belasan, 15 tahun, nah tuh yang sedang sudah mengumpulkan duit. Nang kawitan berpikir-pikir tuh, kalau kena dihamutinya, hendak minta kawinakan, maka itu kewajiban seorang. Jadi sedang sudah dikumpulkan anak umur 15, ini umur sudah 20, 21. Nah, awal dikawinkan jadi kawitannya yang paham-paham aja apakah duit tidak. Apabila anak tadi sudah kawin, nah di sini lepas sudah tanggung jawab kawitan. Lalu anak tadi harus pulang memahami. Kayak pagaran tujuan kawin tadi, nah khususnya kita doakan karena saudara kita yang bernama Arsyad dan istrinya adalah Rahma, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khairin. Nah, jadi setelah anak tadi berkeluarga, tadi sini pentingnya bekal agama. Karena keluarga ini kita sama tahu aja banyak yang akan dihadapi. Banyak yang dihadapi. Kada sama ada waktu melihat orang, kada sama kita. Ya kita seorang yang menjalani. Jadi pertama apabila sudah berkeluarga itu niatnya, nah ini, ya kan, membangun rumah tangga yang baik. Itu diantara tujuannya. Karena pentingnya
membangun rumah tangga yang baik ini akan mendapatkan juga anak-anak yang baik. Jadi didasari membangun rumah tangga yang baik tadi dengan ilmu agama. Karena apabila orang membangun rumah tangga, itu juga nikah tadi membangun rumah tangga, kada didasari ilmu agama. Nah ini halnya maksudnya kada mau berpahaman. Ada paham kayak apa nang laki hendak menjalankan hak seorang laki, nang bini kayak apa hendak menjalankan hak bini. Jadi apabila sudah berkeluarga ini, nah ini harus mengetahui kewajiban laki kepada bini apa, kewajiban bini lawan laki apa. Nah itu kan. Kalau tanpa ilmu agama, berat kita menjalankan rumah tangga ini. Dahulu ada cerita. Nah di sini ada Nabi Ibrahim, anak sendiri namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail ada bertahap didikan Nabi Ibrahim, kurang paham benar lawan ilmu agama. Ketika Nabi Ismail kawin, itu Nabi Ibrahim kada kawa datang jauh. Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim di Palestina. Jadi ketika kawin Nabi Ismail ini datang, sudah beberapa lawas kawin Nabi Ismail tadi datang Nabi Ibrahim. Nang bini Nabi Ismail ini kada pinandu lawan mintuhan Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim batakun, mana si Ismail? Ujar siapa? Nabi Ibrahim. Itu pulang berburu, berburu kijang bahari. Ini apa bahasa kita? Bahasa kita berburu ini bapak. Juga apa begarit lah, begarit jalan. Lalu Nabi Ismail tadi di hutan begarit jalan, berburu binatang. Maka Nabi Ibrahim ini jauh-jauh datang bertakut Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Ibrahim kayak apa kehidupan nikah lawan Ismail. Nah, Nabi Ismailnya tadi bertahan didikan Nabi Ibrahim. Cuma hendak tahu kayak apa kehidupan nikah lawan Ismail. Ujian nang bini kasihannya kada tapi paham. Cuma ulun sakit benda hidup lawan Ismail. Ismail ini kayak hasil mengeluh masalah ekonomi. Dikesahakan sepenuhnya lawan siapa? Nabi Ibrahim. Artinya kada ada lalu kebaikan Nabi Ismail kepada sakit terus. Dan Nabi ini kasihan kada pinandu lawan Tuhan. Oh kayak itu ujar Nabi Ibrahim. Aku kebapasan ujar Nabi Ibrahim apabila Ismail boleh pada hakan nih lawang rumah pindah aja sudah. Nah apa ini maksudnya? Lalu Nabi Ismail datang. Ujar Nabi Ismail ini adakah kamu datang ke sini? Ada. Ujar Nabi Ismail. Kurang Tuhan. Kayak ini orangnya. Nah ujar Nabi Ismail itu abahku. Mana? Sudah boleh. Bapasan apa sih dia lawan nikah? Bapasan di lawang rumah pindah aja sudah ya. Nah, ujar Nabi Ismail ini berarti abahku ini menyuruh aku mentalak ikam. Disuruh abahku mentalak ikam. Lalu ditalak oleh Nabi Ismail. Artinya nih istilahnya kada paham apa-apa nanti ini kebaikan laki itu nyaman, ada lalu pada nyaman sakit harus beratan. Tapi Ismail orang paham, kada mungkin menyakiti diri. Cuma nanti ini mengesahkan gaya kehidupan sakit terus. Nah ini jadi pelajaran. Lalu Nabi Ismail tadi pulang kawin. Dan Nabi Ibrahim waktu itu kada kawan datang, sudah beberapa lama datang pulang. Setelah datang ditakuni oleh Nabi Ibrahim,
Mana si Ismail? Sama jawabannya, berburu binatang juga. Lalu Nabi Ibrahim kayak apa kehidupan di kamu? Lawan Ismail. Ujar orang tadi, alhamdulillah nyaman, nyaman. Kadeda berkesah kesakitan rumah tangga kepada dia. Padahal kan di kehidupan rumah tangga itu sedikit banyaknya ada yang sakit. Cuman yang ini ada berkesah sama sekali. Alhamdulillah ini ulun nyaman dia. Nah aku papasan ujian Nabi Ibrahim. Apabila ikan apa? Datang isi Ismail, jangan diubah lagi sudah lawang rumah. Di sini aja sudah. Bulik. Lalu Nabi Ismail pulang pindah merasa ngaran kuitan. Ada tamu kata dia datang dari Nabi Ismail. Ada tadi dari orang tua kayak ini. Oh itu abahku. Apa pesan Sidin? Ujar Sidin, lawang rumah ini jangan diubah lagi. Oh berarti di sini aku disuruh Sidin jangan menentang. Nah ini hikmah daripada ini. Apabila orang yang sudah berkeluarga itu pasti ada masalah yang menimpa rumah tangga. Cuma yang siapa yang pintar menyembunyikan permasalahannya, mengadu ke sini kada, masing-masing tahu menyelesaikan. Nah disinilah pulang pentingnya tadi rumah tangga itu harus didasari ilmu agama. Apabila paham dengan ilmu agama, insya Allah rumah tangga tadinya. Yang kedua pulang rumah tangga tadi perlu pulang dasar yang ngarannya sabar. Nah ini kadang mau diapa-apain ini apanya aja ya kan harus disertai dengan sabar. Makanya orang itu takut lawan ulun kayak Pak Guru apa nasihatnya guru aja ulun nih hendak kawin. Jadi jurun nih seorang ini kadang ahli juga pang memberikan nasihat. Cuma yang pernah seorang jalani jurang kayak ini aja masalah rumah tangga itu berturutan aja. Contoh aja dulu. Apabila ikam kawa melakukan sesuatu, lakukan. Jangan salah menyuruh bini. Amun seorang kawa menggawi, jangan salah menyuruh bini. Terkadang jarulunnya. Kita itu masalah rumah tangga dimunculkan oleh perkara yang sepele. Contoh, belum contohkan. Yang jurang ikam melihat misalnya piring cangkir habis makanan nang bini kada membasuh. Ada usaha yang belum menyuruh bini mengkawa aja seorang apa membasuh. Lalu kayaknya kada mudai melihat piring lawan cangkir kada membasuh. Nang laki ini sebenarnya kawa aja menggawi. Ada salam bersuruh bini. Lalu kenapa pas bini lagi mau apakah disuruh oleh laki tuh piring kawan cangkir basuh ini ujar nang bini kayaknya aku aja bakalah yang pengalihannya gara-gara apa piring lawan cangkir. Coba jika kita melihat itu secara kada langsung mana kita melajari cuma secara halus. Banyak masalah-masalah yang sepele ini yang jadi apa? Jurang kok hancur rumah tangga. Datang yang lagi misalnya datang di manakah kelaparan atau kelaparan melihat nasi belum masak, iwak dibuka ada padahal sudah ditinggali duit. Amun seorang kalau memasak baik memasak. Kada salah menyuruh bini kalau ini awak kada nyaman apa segalanya iwak wah ini apalagi nyaman benar ada yang sudah orang berjual sudah apa sudah masak menukar satu mat ini kada dituas bini aku nih apa aja maka kada dimasakkan nasi mana kada dianukan iwak kayaknya dulu kita harus tahu memasak nasi itu termasuk kewajiban bini kada kan? Nah itu harus paham. Bukan di sini ulun melajari supaya bini tadi kada memasak ada. Cuma laki harus sadar. Bini yang memasak bahasa siap apa segalanya, bata tapas, menjamur pakaian itu bini amal lawan laki. Udah amalnya kada kewajibannya. Makanya laki harus sadar. Apabila itulah yang kewajibannya, seorang jangan tuntut menuntut.
Dia sudah banyak menggawi nang ada kewajibannya digawainya. Jadi laki ini tak salah menagur nang lawan lain kewajibannya. Nah itu tak harus paham kok. Jaka iwak misalnya ditukarakan, nang laki manukarakan. Sekali nang laki datang pada di siangnya, dia seorang nang menyiang bisa aja kok. Kamu gak ada hendak tadinya mana dia sudah menukar, nang sudah apa? Nang sudah masak, nang sudah jadi. Nah itu tak, ini nang perhatikan mengenai masalah harus berpaham dan sabar dalam rumah tangga. Nah ini nang tujuan tadi kita membangun rumah tangga yang didasari agama dan sabar. Dan pulang tujuan kita nih, orang nang kawin ini kayak apa? Pulang menyatukan dua pikiran yang berbeda. Ya kalau tanah kita serumah saudara lain-lain pahaman, apalagi lawan ini lain saudara kayak apa supaya kau saling paham memahami. Nah disinilah laki bini itu ngarannya saling melengkapi antara yang lain, melengkapi. Makanya apabila kita sudah berkeluarga, supaya kita saling melengkapi sama yang lain, lihati kebaikan masing-masing. Kebaikan laki lawan bini apa diingatkan, kebaikan bini lawan laki apa diingatkan. Apabila orang dua laki bini masih mengingatkan kebaikan masing-masing, insya Allah rumah tangganya rukun aja. Karena ingat kebaikan lawan bini, nang bini ingat kebaikan lawan laki tadi. Masing-masing mengingatkan kebaikan. Tapi kalau sudah dua laki bini mencari kekurangan masing-masing, ada mau awet di rumah tangga. Apalagi nang mencari gimana kekurangan bini dipuyang. Kamu kayak gini aja. Nah, nang bini pulang agam kayak gini aja, bermasalah. Karena nang dilihatnya kekurangan masing-masing. Orang apabila seorang nang bini nang kayak ini seorang, caranya kayak apa menyempurnakan kekurangan bini. Nang bini kayak itu juga kayak apa cara menyempurnakan nang laki. Makanya kita melihat, mengaji, meneliti kayak apa Siti Khadijah mengesahkan rumah tangga. Itu di mana Siti Khadijah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin hendak berkhulwat, itu jar Nabi itu kada suah menyuruh Siti Khadijah. Nah ini disiapakan adalah sama aku cagar beribadat. Ini siapakan ada suahnya. Itu Siti Khadijah paham. Jadi Nabi apabila pulang berkhulwat membawa sangu kada salam ditakunakan. Ini sudah kada sudah paham. Sudah pengertian. Nah makanya jodoh laki bini ini kita sebenarnya kita sudah berkeluarga nih. Nang laki itu sebaik-baiknya bisa berbuat kepada bini sebaik-baiknya. Sekalipun bini tadi belum bisa membalas kayak itu. Nang bini itu pun kayak itu juga sebaik-baiknya bisa berbuat baik lawan laki. Sekalipun laki tidak mau membalas. Artinya jangan mengharap supaya laki kayak jangan. Karena kita laki bini ini melihat nang bini, melihat lakinya itu adalah ladang kebaikan. Jadi yang penting dia kayak apa berbuat baik lawan laki, masalah membalas ke laki kakak. Kada dipikirkannya. Yang penting seorang dulu kawa berbuat baik lawan laki. Nang laki kayak itu juga tuh. Kayak apa seorang kawa berbuat baik lawan bini, masalah bini paham kakak membalas itu urusan belakang. Yang penting masing-masing berbuat kebaikan semampunya kepada yang lain. Jangan sampai kena aku jadi apa berbuat baik kayak himat-himat punya kayak itu jualan aku. Oh kada mau orang kayak itu. Jadi laki tadi melihat bini tadi lahan kebaikan, bini pun melihat laki adalah lahan kebaikan. Jadi jangan apabila laki paham, alhamdulillah ngarannya. Apabila laki kada paham, yang sudah luar biasa membantu lawan laki belum paham, doakan mudahan paham. Dan itu jadi apa jadinya? Nah laki kayak itu juga apabila sudah luar biasa, ini kada bagesah ke lain, perampihannya memburukakan rumah tangga masing-masing. Jadi itu perlu juga tadi saling memahami apa segalanya, saling melengkapi. Itu penting banget di dalam rumah tangga. Kita nampu harus kayak itu juga. Kita harus tahu tadi juga apa yang kewajiban lawan laki, apa kewajiban lawan bini. Karena kadada di dalam dunia ini rumah tangga yang sempurna itu kadada. Kalau kada kita bawa dengan saling melengkapi.
Artinya saling melihat kebaikan bini nang laki, nang bini pulang melihat kayak apa kebaikan laki. Apabila itu tadi dijalankan terus, insya Allah timbul sifat pemaras, kasih sayang, timbul mawaddah itu. Tapi apabila nang laki selalu mengumpulkan kekurangan bini, nang bini selalu mengumpulkan kekurangan laki, paampihannya suatu saat tak umpai masing-masing. Jadi kena bakal tong dua kayak itu semalam. Nah, tahun karena nang dilihat kekurangan masing-masing. Nah itu ada bagus nang kayak itu. Makanya si Khadijah tadi kayak apa tadi? Nah ini adalah didikan cerminan akhlak Rasulullah itu ada pada Siti Khadijah. Jadi Nabi tidak salah meminta apa-apa, pemahaman benar. Karena apabila apa boleh pulang disambut dengan luar biasa baiknya. Nah di sini pulang makanya julun memadahkan juga. Kada salahnya nang bini tak apabila laki hendak bagawi disiapkan apa alat-alat dan keperluan laki, disiapkan apa segalanya julun. Apabila laki ini jadi tukang, kada salahnya hendak pulang ke sepeda motor yang diturunakan dulu. Kemudian kawai cilena ingkol diingkolakan dulu, dipanasiakan mesinnya. Jadi kada lapar lagi ini, itu kan pahalanya kayak itu biasanya cerminan Siti Khadijah tadi. Apa yang diperlukan lagi sudah disiapkan. Nah itu Jakarta lihat hati habiskan, tuh karakan dulu, pintar duit nyalon abahnya ya, perukam habis. Nah apabila orang yang kayak ini kehidupannya insya Allah akan menimbulkan anaknya yang baik. Nang mencerminkan kayak Pak halak kuitannya lawan laki kayak itu dia dapat anaknya kan. Nah ini yang penting kan. Apalagi kita nih hidup pulang di masa yang seraba cobaan macam-macam. Dari pada sebesar angka ini kira-kira cobaannya ini macam-macam. Ada nang HP apa segalanya, rusak rumah tangga orang gara-gara HP. Nah, ini nang cobaan yang berat-berat rumah tangga ini kayak ada nang mahaur apa segalanya. Amun kada kita juga menjaganya. Dan di antaranya lagi tujuan kawin tadi kita menjaga mata ulang. Itu kan, apabila kita sudah kawin, nah jaga ya pandangan nang bini jangan pati banyak melihat nang lain-lain. Laki seorang untuk banget sudah kayak Pak akhlak nang kurang di surga kayak pacar qasiratut tarfi, pandangan hanya ke laki ya kayak apa syukur aja tuh bang lakinya sudah nang laki kayak itu juga jangan banyak melihat nang lain-lain. Karena apabila ada menjaga mata, terlihat ekonomi orang nyaman, nang bini melihat laki sakit, kalau asa kada tapi asa itu bilang tuh bakurang kecintaan orang. Kebanyakan nang dilihat. Nang laki kayak itu juga banyak dilihat pada nang binian-binian yang lain, terlihat bini seorang ada yang kekurangan, nah dia pulang. Lalu akhirnya bakurang rasa keharmonisan rumah tangga tadi. Gara-gara banyak terlihat kesana sini. Makanya nih kisah ulang bahari narangkara tapi ada cobaan sampai umur 70 tahun rame aja berdukung mencari kayu kisahnya nih mulai umur 20 tahun kawin nah galian mencari kayu aja ke hutan dapat kayu ungkeh jual ke pasar tahan hidup cagar sehari isuk kayu itu pulang tulakan bulasi ini sampai 70 tahun biasanya nih biasanya. Sekalinya jadi mencari kayu penyukung. Sekalinya kabubur kapak umur sudah 70 di sungai tadi. Maka kapak itu aja lagi yang mata sepencahayaan sebuting itu aja lagi. Menangis kayak penyukung kabubur kapak. Sampai ujar kisahnya ini kasihan jin nang di sungai. Ujar jin di sungai apa kayak? Apa kubur dia kata kawal lagi yang berusaha lalu jin mencari akan kasus di dalam banyu macam-macam dia bilang jin nikah kayak kapaknya lain jadi kayak ini hanyar nang di kubur kalian di bawah bahasa jin nikah jarak apa ini nah jadi yang buruk dapat himung benar kayak kalau pulang dicari dua lagi ini isok pulang sekalinya ada kapaknya lagi gugur bininya pulang gugur nang dirinya gugur. Menangis pulang guys siapa pulang memasakan.
cobaan sudah 70 tahun nih. Nangis datang pulang jin sungai, apakah ini gugur dia? Siapa yang memasakkan aku nangis pulang, kecintaan sampai mulai 20 tahun sampai 70 tahun. Jadi ini pulang, lalu si jin tadi mencari akan pulang. Nyalamnya kan jin banyak sekali ini di dalam sungai di dunia. Dia diambil jin, angkat nikah aja. Tanum, nah iya dia. Iya ini dia. Nang ini tadi ditinggalkan. Ada mengakui nang kapak mengambil macam nang buruk yang dilakukan jin. Nang anu iya nang ini dia. Nah ini perumpamaan kehidupan ini artinya kan sudah uyuh kita berumah tangga sekalinya terganggu apa segalanya. Jadi jangan kayak tadi baru orang mana nih. Kapak mengambil nang buruk. Ini nang anomnya nang aran saudara ini kada mengubah apa mereka. Sasar batuha sasar mencari nang anomnya ya kan. Nah jadi ini hati-hati masalah pandangan maksudnya. Nah itu diantara tujuan apa tadi? Pernikahan. Nah jadi apabila kita pandangan itu kada memperhatikan, kada banyak memandang kepada orang lain, insya Allah kita menyukuri apa adanya. Yang sama tahu aja yang kita lihat banyak. Ada orang ekonominya banyak apa segalanya. Kita tuh ya Allah manutara baju setahun sekali amun misalnya. Lalu kita mentali hati ke situ cagar rusak rumah tangga. Makanya Nabi SAW mengajari apabila kita masalah urusan dunia itu kita melihat nang ke bawah. Jangan istilahnya jangan melihat banyak nang di atas pada kita. Karena kayaknya rusak kehidupan kita. Nah itu diantaranya tujuan kita berumah tangga. Jadi masalah kada mau habis. Lawan kita sudah tahu ya para anbiya, para nabi-nabi, para wali-wali, para khalifah itu berumah tangga rata-rata ditimpa permasalahan. Nyatakan kita masalah rumah tangga ini kada mau habis. Cuma siapa yang bisa menyelesaikan dan menanggapinya. Kada mau habis masalah rumah tangga ini pasti ada. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ini bapak keluarga. Sidin mengadu kemana? Kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Tentang akhlak diri Sidin. Nah, ulang ini. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah tentang akhlak diri Sidin. Sampai pulang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah ini bukan tamu hendak datang belang ke rumah Sidin. Hendak mengeluhkan masalah rumah tangga. Tamu hendak mengeluhkan rumah tangga dan Sayyidina Umar. Baru sampai ke rumah Sayyidina Umar, mendengar Sayyidina Umar bakal lahiran dua laki bini. Bamamai apa segalanya ini. Jadi tamu tadi berbulik, baru sampai masuk ke rumah Sayyidina Umar, tamu tadi berbulik. Lalu Sayyidina Umar melihat tamu hendak datang berbulik. Dikawai oleh Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, kamu tadi hendak ke rumahku apa? Dia tanya, ulun sebenarnya hendak kalah dia ini mengesahkan keadaan rumah tangga ulun. Kayak ini ulun tahun ini nah. Sekalinya melihat dia sama ulun juga. Jadi kalau dia ulun apa? Mengadu. Nah artinya kita masalah ke dunia ini pasti aja ada. Cuma yang siapa yang paling pintar yang mau menyelesaikan dengan baik. Makanya Rasulullah SWT menjelaskan kalau kita terjadi masalah rumah tangga kita selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan apa segalanya bersesambatan, jangan. Dan pulang apabila kita kawitan anak bermasalah itu biasanya orang yang dahulu itu dia nang kawitan lalakian itu membela nang beginian, nang kawitan beginian membela nang lalakian. Jadi masing-masing menyalahkan anak seorang supaya hendak membaguskan rumah tangga. Ada yang ini ada seorang anak seorang dia yang muncul anak orang seorang. Pampiannya jangan kata baik. Padahal kanan-kanan tadi mungkin aja kalau disatukan lagi. Cuma orang kawitan ikut campur apa segalanya, bukan hendak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Akhirnya terjadilah kerusakan di dalam rumah tangga. Makanya apabila pian berisi anak beginian, itu dipandang benar. Jangan sampai diuruki anak binian ini macam-macam. Ya ada kejadian banyak masalah. Jadi apa lakian ya tekanan yang lelakinya orang yang mampu kasihan yang anak nih jurang tuh
polos tujuh larus ujar nang umabiliannya kayaknya minta ulahkan rumah lawan laki hanya seminggu kawin lalu kan anak polos kada tapi paham kasihan menuruti apa nang jarak rumahnya tadi seminggu berumah tangga berucap lawan laki ulahkan rumah ya kasihan benar ini jadi lelakiannya ini pulang berkesan lawan rumahnya juga mak jan ini ulun mak itu minta ulahkan rumah lawan ulun ada ini tidak sugi lalu nang rumahnya tadi saya hanya seminggu berumah tangga berbintang macam gara-gara nang urukin kadang-kadang anak tadi mana tahu yang ada berpikiran pagi harinya rusak rumah tangga. Nah itu yang kita perhatikan benar masalah rumah tangga ini kadang bisa juga pengaruh kita terlalu ikut campur dan kalau bisa pasangan kita nih berumah tangga laki bini ini jangan tapi banyak mengesahkan keadaan rumah tangga kita lawan orang lain. Sebenarnya yang kita kisahkan rumah tangga kita ke orang lain ini sebenarnya lah ini ngarannya menambah masalah. Apalagi kita berkisah keluarga masing-masing, ujar keluarga kayak itu kah ini kam, benang ini berkisah, kayak itu kah laki kam. Nah, jadi masing-masingnya aja menahani kayak apakah kelakuan laki tahan. Kecuali kita mencari orang yang kawan kita bermusyawarah di situ. Ayo silakan. Dan bermusyawarah ini dulu. Apabila kita rumah tangga, usahakan bermusyawarah lawan orang yang berpengetahuan rumah tangga. Misalnya, kita nih hanya kawin. Terjadi permasalahan dalam rumah tangga, menakunakan lawan kawan yang belum kawin. Coba pian. Jadi kan kawan yang belum kawin, bojar. Kamu itu kalau menikah kawin belum lagi. Di kampus harusnya kayak ini. Kok ada variasi? Tuh usulan-usulan yang kayak itu pada variasi. Kenapa? Karena ini belum apa? Baru menjalani belum mengalami. Pastinya kena kawin. Kawan tadi bagus aja bang dipadahinya. Kawan masih bagus jadi rumah tangga. Gilirannya yang memadahi tadi kawin. Seminggu bercarain maka memadahi orang pintar benar. Seorangnya kata kawan. Nah makanya ini perhatikan benar masalah rumah tangga ini harus kita perhatikan. Nah lalu setelah itu kan masalah rumah tangga ini timbul pulang anak ya Allah taala lahir anak pulang. Nah bertambah pula beban biaya bertambah pula. Nah kayak apa pulang kita mendidik anak pulang ini banyak pulang kalau kita. Nah lalu yang di sini pulang kita tadi sedikit tentang nasihat tentang rumah tangga. Lalu nang balon kawin ini pulang nasihatnya ada juga nang balon kawin supaya ada bagian dua ya kalau. Jadi pertama nang balon kawin tadi pertama dulu kita jaga diri kita bujur-bujur. Kita jaga diri bujur-bujur jangan sampai keumpati nang ngaran pergaulan bebas. Karena sama tahu kita di akhir zaman pergaulan bebas. Kasihan, wah ini kalau anak kita kurang kontrol, kasihan. Pergaulan bebas ada sedikitan nang kurang hamil di luar nikah. Ada yang kisahnya pulang belum kisahkan lah. Nah, jadi kan orang nih hendak dikawinkan mamanya lawan lakian yang tahu di agama. Cuma anak ini kira-kira gaul. Hendak mencari yang baik kok. Orang yang kata bilang aja yang gaul dia yang kayaknya jual lah. Padahal yang umat tadi bagus banget sudah mencari akan laki yang tahu di agama membantu seorang di agama. Pas orang hendak berdatang lelakiannya sekalinya biniannya tajun pada hendak tajun bermalam ke rumah kawan ini berataan satu gunung baru rusak nang kada bagus gawian pampihannya nang biniannya tadi singgah di rumah kawan diminum orang obat apa segalanya pingsan digawi orang di situ berarti ya nah umma kada tahu dia sampai 9 bulan anak-anak ini yang tadi menyembunyikan di hadapan umahnya kada tahu betul ya. Pas sudah waktunya hendak beranak, tengah malam ke kamar rumahnya membawa tisu beberapa bungkus habis menyapui kemaluan keluar darah hendak beranak.
Menangis apa cumanya? Ada suara aja. Kenapa aja? Sekali ini rumahnya bangun tisu banyak darah. Hendak beranak, kasihan. Hendak beranak langsung dibawa rumahnya ke rumah sakit. Ada berpikir banyak. Ada mengira 9 bulan menyembunyikan rumahnya kada tahu. Nampak ya saya ini rumahnya turun. Menangis mengesahkan ini. Dibawa rumahnya ke rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakit ada yang mau tengah malam dengan menerima. Selesai rumahnya mana istilahnya sangka kulitan. Kenapa hendak dikawinkan lawan orang yang tahu di agama kada aku. Sekalinya nangka ini jadinya. Lalu rumahnya itu kayak satu sambil nangis aja. Rumahnya tuh asalnya nih main cari kawan-kawan sini. Siapa aja guru nyaman kepandir masalah ini ya. Kenapa ditunjukkan kalah ulun? Tuh yang takut guru anak takut rumahnya bekesah kan tadi sampai menangis gitu. Tujuan sini apa? Hendak menasihahi anak tadi. Dikesahkan sini kayak itu kejadiannya. Rumah ulun presiden pada hayakan anak tuh nih, jangan terulang lagi jauh-jauh kayak ini supan kulitan. Jadi lupa dia nasihati apa segalanya. Lalu ulun disuruh menasihati anak tadi. Hendak menangis. Kenapa hendak menangis? Karena ulun menyambatkan anaknya ini abah siapa? Abahnya. Anda belum sambatakan anak ulun kada tahu. Mana menyambatkan? Jadi paksa dari sambatakan anak tadi binti rumahnya ya. Hari imam tadi nih. Artinya pergaulan di akhir zaman ini yang kada kita kontrol, makanya apabila sudah waktunya untuk dikawinkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat. Lawan orang yang hendak kawin, jangan nanti apa? Tunkahul mar'atu li jamaliha, wali hasaniha, wali maliha, wali diniha, fasfar bidzati din tarikat yadah. Nabi bagus memandangkan ujian Nabi perempuan itu dinikahi pertama bisa karena kecantikannya, bisa. Yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kekayaannya, yang keempat ujian Nabi karena agamanya. Beruntunglah orang menikah karena agama. Artinya tujuan tadi bisa kecantikannya aja tidak dinikahi. Nah ini kasihan kan kalau sewaktu saat ini tadi hilang kecantikannya, apakah padahal dia tadi paling langgar di kampung, tapi nakaran Allah Ta'ala Maha Kuasa udah aja karena apakah ketabrakan apakah rusak muha kayak apa lagi, masihkah sayang ada kalau begini. Kalau yang dilihat tadi hanya kecantikan, ambil pacaran hancur rumah tangga karena yang dilihat tadi kecantikan, atau karena menikahi tadi lima lihat duit. Anak kurang sudi apa segalanya. Habis apa duit apa kan bisa berubah-ubah. Makanya ujar Nabi fafar bidzatidin. Beruntunglah orang yang fanatik di agama yang dicari. Nah lalu orang bertakon, bah kayak apa guru yang dicari aja. Ada guru kadang orang baik rupa aja, agamanya biasa aja ya. Ada agamanya bagus guru aja. Rupanya biasa aja, yang mana yang dicari pun cari yang bungas, yang bagus agamanya. Ada aja kalau lagi pilihannya kadang yang dua itu aja. Artinya kalau aja dicarikan. Nah makanya di sini pulang pentingnya. Anda mencari ini tadi pulang cari pergaulannya kayak. Dahulu ada kurang nikah hendak kawin, melihat begininya, bah cocok lawan saudara. Kenapa? Beginian ini apabila lawan lalakian maliung ada mau tobat takutan. Apabila apa? Ada lalakian maliung ada mau berhadapan lalu takutan. Alhasil bahagianya ini pantas dijadikan ibu dari anak-anakku jadi. Oh, anak gue luar biasa alatnya. Lalu tak pikir di mana rumahnya mencari ini. Nah, itu penting juga. Makanya ada bapak dahulu nang lalakian nang bujang nang hendak kawin itu tandai banyak dahulu dinian itu tandai beneran di mana-mana tandai dahulu. Karena mengumpul ke sini pindah uang, ke sini banyak yang tandai. Jadi dicarinya oleh orang tadi.
darinya ada kawannya kan tahu lawan si anu punya tahu kayak apa orangnya aja kan kepingin tadi melihat terus benar namanya beliau mereka ada mau ketakutan lebang tapi tidak lagi cari ya kawannya ada ampunnya nah itu pada datang ya anu aja semalam tuh ada dia pacarannya diisi ya diisi pacaran bos ya takut pulang seikong itu lawan si anu pernah dia pacaran banyak banget saat ini diisi pacaran ada jadi ya kalau kita ambil itu kan saya bakal lahir nanti cuma artinya tadi sudah bagus sudah di hadapan laki-laki bagus tapi yang diteliti apa segalanya kan masih ada juga lagi berkurang kita nang gaya tadi tampil yang kurang dalam kali sedikit apalagi nang pacarannya polisi pulang seorang ngawin ini sudah lawas sama polisi orang pacaran pas anak menikahi malam datang setelah polisi bawa kawan banget datang apa dia pengedar kada ujar polisi kamu tak kawin pacarku jadi kita tuh hati-hati juga hati-hati kalau ada amputnya ya sudah mereka lain kita nah makanya apabila laki-laki ini hendak melamar itu kan jangan sampai binian itu sudah dilamar orang haram hukumnya. Jadi takuni dulu kayak apa ada ampunnya ada katakan kalau warganya apabila ada nah ampunnya ada apabila sudah hakun nah yang berpanggil masalah jujuran nah pulang dia pulang ini kami pulang jadi masalah jujuran nah kayak panggil kan bermusyawarah kayak apa masalah jujuran di kampung kayak apa ada kebiasaan berapa terkadang ini masalah jujuran ini baik jadi masalah ujar nang keluarga biniannya nih kami ini kada suah memintai kurang satu kembali aja. Nah ini kan sudah membuka pintu untuk laki-laki wani sudah tak memperparah cuma aja semalam makanya diberi dong 100 bang ya. Nah labar teh. Jadi memintai kada kembali dari orang pahamannya kayak itu juga. Ini menjadi tengali benar. Jadi suah juga. Ada dulu nih hari sedikit berkisah dahulu kalau kita hari bang dahulu. Anda kawin betakun juga berpolisi juga. Mengaran bakal keluarga bang kami. Jadi betakun dahulu nih mengaran habis sekolah, bro. Alhamdulillah kada suah pacaran. Jadi sekolah tuh kada ada namanya siapa namanya? Ada bisi pacaran. Namanya dipikirkan saja. Jadi sekolah itu fokus aja belajar. 6 tahun lebih boleh ke kampung bingung kemana mencari ini mana nggak ada semua pacaran jadi bingung bang ada yang mengesahkan anu jangan apa keluar lagi lawan begini si anu itu gana sudah ya adiknya si anu ya nah suami melihat video ulun itu waktu belum tulang umurnya 10 tahun umur ulun 20 waktu melihat kada mengira pacaran ini seorang sekolah 6 tahun berapa umurnya 16 bertahan 2 tahun dulu datang itu pada langsung begini 2 tahun 18 jadi dipadakan orang bilang takut akan kakaknya bilang aku nih ada kita kada ada pacaran aduh bilang aku nih hendak banget ini kamu bilang ada ampunnya kakak ada nang kakaknya jadi dulu kita akan takuni jarnya kada ada nah alhamdulillah ada tampil di ruang aku kan juga tampil di ruang lalu jalurnya padahal kan hak pemilihan itu hendak akhirnya dulu ujian lagi kada kamu jawab ujian juga kalau ada naik gara-gara seorang begini ujian lagi kayak apa kan ada fokus ke orang kira-kira ujiannya ayo gerak sudah tentuan seminggu kali pun pulang kakaknya nah seminggu pulang tonton sudah ujian mana kabarnya aku enggak ada sampai ujian enggak ada lain pulang mencari maka itu di bangkaran Mawang nah pada tahu kemana tujuan sekalinya aku naik nah alhamdulillah syukur lalu lu tadi pun pulang itu Allah yang belum jadi Tuhan julun
Jadi di sini ada 6 juta aja. Padahal nanti tahun 2012 kemudian akun cilai bilang jadi enggak ada kan. Kayak gitu jualan. Jadi sini ada apa? Padahal waktu 2012 itu kurang sudah jujurannya sudah 15 juta. Cuma udah kada hendak ambil duit kita. Minta duit kita. Duit seorang bank mengumpulkan anak karbin ini malah duit kita. Hari ini saya pandang duit seorang. Ujar sendiri mau alhamdulillah. Harga itu. Jadi apabila mau ada kita ngaran kada pacaran itu alhamdulillah. Jadi kada bingung apa apabila kada mau ya sudah ada sakit hati. Jurang apabila kita kada pacaran banyak sakit hati orang. Ada bisa sakit hati. Jadi dua. Ayo kata lah. Nah, pacaran ini. Ada apa segalanya sudah beriman menukarakan macam-macam, sudah menandai macam-macam, utas sekalinya kawin kita lain. Nah, kalau pikir hendak mengambil kali rumput Jepang aja udah dong nih. Kalau hendak berpikir bertajung ke sumur surut aja nih, sudah lawas enggak tuh orang mengambilnya. Hah? Itu bang. Jadi kita teliti bujur-bujur tentang kita kayak apa. Nah, lalu pulang pasar Nabi pulang. Nah, ini artinya mencari dengan agamanya. Itu pesan Nabi tadi. Sudah ketemu. Nah, lalu ya tadi kita kayak apa caranya? Ini pulang penting pulang masalah saksi pulanglah masalah wali. Nah ini supaya sedikit masalah saksi wali supaya paham. Apabila hendak menikah itu karena dianjurkan walinya itu harus jangan sampai nang fasik. Ada sembahyang itu fasik karena ini. Saksinya pun jangan sampai dua fasik. Apabila hendak menikah itu cari, kalau bisa seorang ini jaga dua diri, saksi ini dipilih ulangnya siapa yang penyembahyan yang baik akhlaknya. Nah kita melihat di kampung nah ada suami menyambangi orang itu kita pilih karena nikah ini penting. Jadi apabila kita menemukan saksi yang baik, laka-laka kabari, walinya pulang di hati kayak apa pulang, menjaga bersawang ayam aja jauh-jauh, pasik kan? Kada soal pasti kan maka kita ini menikah, namun kada soal nikah kayak apa? Nah makanya kita disuruh saksi itu dipilih jujur, jangan asal tetamu kawan, weh aku kawinin ya, untuk jadi saksi ya. Oh siap ya, siap. Baik sokan hari Ahad datang mah saksinya berdua kopiah anyar, kopiah itu sembahyang belum. Nang walinya kayak gitu juga, kopiahnya. Jadi biar pengulun yang menikahkan, minta maaf benar lagi pengulun nih. Buannya, ini seorang ini kadang menuduh kata-kata, ketakut benar. Kesubuh sudah lah buan nikah aja. Belum ya. Nah, dan pengulun boleh kita dulu sembahyang di kantor, aku ini belum juga. Sama memotor berat ya. Ini hati-hati nama ini. Ini pernah juga kasihan. Nang walinya kasihan ada sembahyang menikah pasti kayak apa? Ini kayak apa? Hendak soal nikah. Makanya apabila kita tadi jadikan orang saksi bertaubat dahulu paling baik kita memberasihakan diri apa yang baik-baik dahulu. Jangan asal himung jadi saksi. Ada mau mana itu? Ini yang diperhatikan kan asal saksi apa segalanya. Makanya kita rajinkan disuruh beristighfar apa segalanya. Waktu hendak menikah kali kita membaca aja astagfirullahaladzim itu kan cukup amun astagfirullahaladzim amun dalam sembahyang subuh dulu bokodok kada mau namanya istighfar aja apabila ada ketinggalan wajib itu dulu makanya kita apabila orang ini menjadikan kita saksi berarti orang itu menganggap kita ini bagus amun seorang tahu diri kada bagus suruh akan lain. Jadi kita kadang mau pada hanya di kita nih. Satu dua bisa ada baik ini. Aku ini kadang mau lebih aja, cari nama lain aja. Kita tahu diri kita ada baik. Terjauhi dosa apa segalanya. Tapi orang menganggap kita baik. Nah ini yang alih. Ini dia yang paling alih di kampung ini kayak itu. Kita nih dilihat orang baik. Padahal kita tahu seorang dari kita ada baik. Lalu orang menganggap kita ini apa? Baik. Lalu jadi kita aku minta maaf benar, aku ini kada pantas jadi saksi. Kok jurang tawaduk benar? Tahu, ada dia ada baik.
Gimana kalau orang kampung sudah menganggap apa? Menganggap seorang baik. Nah, kayak itu mengalihnya. Nah, jadi perhatikan masalah saksi pulang. Lawan pulang ini yang perlu diperhatikan masalah pernikahan. Misalnya ada orang yang tadi janda. Nah, ini hati-hati. Itu harus ditakunakan berdiriannya. Jika sudah tuntungkan idahnya sebelum bertakut idah, lakinya dahulu tuh kayak apa? Mentalak, sudah ditalaknya ya. Jadi kita kayak apa? Talaknya. Anu aja, semalam lagi mengucapkan ini bahaya ulun anahakan lawan pian. Apa anahakan itu? Anahakan itu lain talak. Urang apabila hendak ada anu lagi juga sudah ucapakan, nah anak pian ulun talak satu. Nyaman ini dinian lagi. Baidah. Baidahnya kawan apa? Awin. Ini dia anahakan talak lain. Seakan talak baidah sekali ini masih bininya itu kawin-kawin bininya. Maka ucapan talak itu harus diperhatikan. Jatuh pada talaknya ini. Nah ini yang kami perhatikan banyak di kampung demikian. Itu jangan anak yang sudah ulun anahakan, ulun sarahkan. Apa itu sarahkan anahakan? Apa itu? Apabila hendak mentalak ucapakan talak satu. Amun hendak juga itu. Jadi dia kalau idah apabila tuntung idah, kawin. Tapi amunnya lain ucapan talak, dikira orang talak, dikira keluarga biniannya talak, sekalinya lain talak, tak kawinkan bini mah. Ini nak lihat. Jangan bisa hanya pulang nih, itu amun talak, ya itu kayak apa kata-katanya. Jangan misalnya pulang ke bininya, lakinya meninggal, tak gunakan pulang. Berapa sudah lawas lakinya meninggal, kayak itu kalau talak. Amun tak kawin kalau pulang tak balik. Ini kadang pulang ada beginian. Seminggu lagi meninggal kawin. Zuhur di kampung. Orang nggak bisa minggu kan lagi meninggal. Orang apabila kada berkianan itu 4 bulan 10 hari. Yang berapa seminggu lagi meninggal kawin. Sekalinya nang dinian jawab. Ulun sudah hitungannya pas pangwe 4 bulan 10 hari. Harampot ya Allah hanya 7 hari lagi kamu meninggal kawin. Apabila gerang pangulu menghitungnya mulai mati pangulu menghitung 4 bulan itu mulai mati. Ulun tak salah berarti pangulu ulun menghitung mulai garing mulai laki garing ini kamu ada berapa pas seminggu laki mati pas hitungannya 4 bulan pak 10 hari. Wah cukup ngomong aja pangulu ini kan makanya harus bertakun masalah apa tadi masalah idah itu hati-hati dan nah itu jadi harus diperhatikan masalah idah apabila kawin janda hati-hati. Nah itu kan diperhatikan kalau orang menunjang tadi kan sudah jelas sudah. Nah itu diantara apa yang perlu kita perhatikan. Dan pulang ini tambahan sedikit yang sunnah bagi pengantin kita nih, ya kan? Yang terakhir masalah yang sunnah. Masalah yang sunnah itu sunnah bagi yang mempelai jadi saling menjapai kepala dibacakan. Allahumma inni as'aluka khairaha. Nah, ini membaca di atas rimbunan wa khaira ma fiha wa khaira ma jabartaha 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabartaha 'alaiha. Sunat itu malam ini supaya yang sunat pulang ke jamaah. Itu sunat zakat itu diajarin Nabi. Jadi japai kepala tadi nang dulu kali ingat japai aja kada apa-apa malam ini menjapai masing-masing dengan ya. Di kodoan ngarannya ya kalau kada apa-apa. Ya kan? Nah itu diantaranya sunnah Nabi. Dan itu dan membaca doa barakallahu li kulli minna fi sahibihi. Nah itu tadi. Nah mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan tentang nasihat perkawinan. Mudah-mudahan saudara kita yang bernama Arsyad dan istrinya yang bernama Rahmah mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita menjadi orang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan paham kepada kita tentang agamanya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, dipanjangkan umur, kuat dalam ibadat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan orang yang sakit di kampung kita, khususnya orang Islam pada umumnya, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Dan kita doakan bagi orang-orang Islam yang mendahului kita, mudah-mudahan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun apabila ada kesalahan, kejanggalan dalam penyampaian,
pada malam hari ini, dan banyak minta maaf, minta ampun lawan yang sebarang. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk ini doa kami mintakan lagi kepada Al-Arwah Guru kita Haji Muhammad Khalil Al-Qurdi. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa la tadhurhum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf dan ampun jika ada kesalahan. Sana.